Semoga pada pagi hari ini kita akan lebih semangat lagi untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar sebagaimana biasanya. Sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu kita absen. Adinda Amendi, yang keras, Adiro, gampang banget. Adinda Amendi, Agustina Purnamasari, Mari kita bagaimana kabarnya pagi ini? Sehat? Ya. Semoga pada pagi hari ini kita akan lebih semangat lagi untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar sebagaimana biasanya. Pembelajaran pada minggu yang lalu kita membahas tentang paten tinggi. Baik, kita langsung sekali lagi. Pembelajaran kita kali ini adalah memasuki kedua, yang berani tampil di depan umum. Kemudian yang pertama, kita ketahui terlebih dahulu teks pidato. Di sini kita mencoba untuk mengidentifikasi, ya, mengidentifikasi daripada teks pidato. Berarti ini adalah usaha bagaimana kita mengetahui teks pidato itu sendiri. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, terlebih dahulu kita ketahui dulu apa sih pidato itu. Nah, di sini bisa kita mulai. Pengertian pidato adalah mengungkapkan pikiran atau pendapat di depan khalayak ramai dengan tujuan memberi informasi. Ada lagi semuanya bahwa ini merupakan suatu keterampilan, ya. Artinya tidak semua kita bisa berpidato, tidak semua kita bisa menyampaikan informasi dengan baik. Nah, di sini kita belajar. Yang pertama, setelah kita mengetahui apa sih pidato itu, maka kemudian tahap berikutnya kita mengetahui apa yang ada di dalam pidato itu sendiri. Yang pertama, yaitu berkaitan dengan isi pidato. Isi pidato. Selain daripada isi pidato, ya, yang kedua adalah struktur pidato, ya. Dan yang ketiga, mengetahui kebahasaan pidato. Baru yang terakhir kita menulis pidato. Jadi yang akan kita perdalam, yang akan kita pelajari adalah 4 poin ini. Sekali lagi, materi kita adalah pidato. Yang pertama, isi pidato itu berbeda dengan istilah yang hampir sama dengan pidato. Contohnya apa? Ceramah. Sedikit berbeda. Kalau pidato itu pada umumnya menggunakan teks, sementara
acara ceramah tanpa teks. Atau ada istilah lain, yaitu khutbah. Ini biasanya dilaksanakan ketika umat Islam melaksanakan ibadah sholat Jumat. Karena di sana itu ada rukun, yakni khutbah. Khutbah juga membaca teks atau mengumpulkan teks. Nah, pidato pun sama. Ya, khutbah, pidato memang istilahnya beda, tapi secara substansi sama, yaitu menyampaikan apa yang dibaca. Oke, isi. Yang kedua, struktur. Struktur itu susunan. Ya, seperti kita ketahui dalam pidato itu ada yang namanya apa? Ada yang namanya muqaddimah, ya kan? Kemudian yang kedua, salam pembuka. Ya. Yang ketiga, isi. Yang keempat, pesan-pesan. Terakhir baru penutup. Kalau secara umum, muqaddimah atau pembukaan, ya, kemudian isi, dan yang terakhir adalah penutup. Itu strukturnya. Nah, kita bisa nanti mengidentifikasi dengan cara seperti itu, ya. Nah, setelah kita mempelajari isi, kemudian struktur, maka kemudian kita lanjut pada pembahasan. Ternyata dalam mengidentifikasi suatu hal itu memang perlu ada identifikasi. Nah, dalam pidato juga perlu identifikasi bahasa. Artinya yang digunakan di dalam teks pidato sendiri itu seperti apa, bahasa itu seperti apa, sehingga ketika kita akan menulis suatu karya, ya, suatu karya seperti pidato, kita itu tidak mengalami kesalahan di dalam menulis. Makanya ini perlu petunjuk-petunjuk jelas secara identifikatif. Kita perlu untuk teliti, perlu mencermati agar apa yang kita hasilkan, karya kita yang kita buat itu sesuai dengan apa yang diharapkan, artinya sesuai dengan aturan-aturannya. Jadi nggak salah-salah. Nah, disinilah kita penting untuk belajar bagaimana kita menguasai materi. Maka poin-poin penting yang saya paparkan di sini itu harus benar-benar kita pahami, sehingga secara keseluruhan kita bisa menguasai materi itu sendiri. Nah, saya kira itu yang cukup saya sampaikan.